Jadi ketika syaitan membisikkan sesuatu yang buruk, memberikan was-was sesuatu yang jahat, yang keji, maksiat, segala macam, lalu idza a'rada anha, lalu manusia itu, kita berpaling dari itu, kita berpaling, lalu kita minta perlindungan kepada Allah, wasta'adza billahi minasyaitan minha zalat anhu, maka dipastikan was-was itu akan hilang. Itu, atau hadithun nafas itu akan hilang. Dan separah apapun bisikan syaitan, tidak akan Allah permasalahkan lalu Allah hukum kita pada hari kiamat, dan tidak akan memudaratkan kita. Seburuk apapun bisikannya, separah apapun godaannya, asalkan itu kita tidak biarkan dia menggerogoti hati kita, kita berpaling, kita tidak benarkan, kita tidak olah, kita tidak pikirkan terus gitu ya, apalagi kita ucapkan dan kita jadikan sebuah tindakan. Selama itu kita tidak lakukan, aman, karena itu termasuk la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Kita nggak bisa nolak was-was tersebut ketika menyerang, tapi kita bisa acuhkan, kita bisa cueki, kita bisa mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita bisa berzikir kepada Allah, kita bisa berdoa kepada Allah, kita bisa sholat, kita bisa sujud. Lalu kenapa kalian nggak melakukan itu? Nah, ketika yang bisa-bisa itu tidak kita lakukan, kena kita. Itu loh. Nah, ini perlu begitu kita tidak isti'adzah, Allah akan permasalahkan. Dan itu bisa berdampak buruk. Begitu kita tidak lawan tuh bisikan syaitan, was-was atau nafsu kita yang mempermainkan diri kita nggak lawan, itu bisa memudaratkan. Begitu kita kita pikirkan, kita renungkan, bahkan kita terpengaruh, itu jadi masalah. Karena kita bisa nolak, hadirin. Kita bisa tolak. Kita bisa tolak. Tapi kedatangannya nggak bisa kita cegah. Tapi begitu masuk, kita bisa usir, kita bisa bilang saya nggak percaya sama kamu, kita bisa minta pertolongan sama Allah. Nah, kenapa Anda nggak lakukan itu? Gitu loh, hadirin. Jadi bisikan itu atau pembicaraan di dalam jiwa yang dilakukan oleh syaitan, lalu berkolaborasi dengan hawa nafsu, kata para ulama, itu bisa dicueki, bisa diacuhkan, harus di-cut sampai di sana. Minta perlindungan kepada Allah. Makanya masih ingat firman Allah dalam surat Fussilat ayat 36, surat Fussilat ayat 36, wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazgun fasta'idz billah. Adapun ketika syaitan menggoda, dengan sebuah godaan, apa kata Allah? Fasta'idz billah, minta perlindungan kepada Allah. Innahu was-sami'ul 'alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Begitu. Jadi nggak boleh diam aja. Jadi masalah kalau kita biarkan dibisiki terus. Kita nggak usir,
kita nggak berpaling, kita justru mempercayai, kita biarkan dia membuat ragu diri kita. Kita nggak alihkan ke yang lain, kita nggak baca Quran, kita nggak berzikir, itu jadi masalah. Kita nggak minta nasihat kepada guru kita atau ahli ilmu, atau kita nggak ikut kajian, itu yang membuat bermasalah. Adapun syaitan masuk tuh nggak bisa ditolak, hadirin, atau memberikan was-was itu tuh nggak bisa. Makanya para ulama membedakan antara hadithun nafas, bisikan-bisikan dalam hati, dengan tekad, itulah, dengan azam, dengan ham, gitu. Kalau tekad itu dipermasalahkan, hadirin, kalau salah, niat, gitu kan ya. Makanya kan kalau niatnya salah, riya bisa. Padahal itu kita nggak pernah ucapkan, karena udah jadi tekad. Tapi kalau hanya bisikan, ayo pamer lo, ayo lo perlu, misalnya syaitannya bilang, ayo cari panggung, lakukan itu biar dipuji, itu nggak bisa itu di luar kemampuan kita. Tapi kita bisa bilang enggak, ibadah harus ikhlas, ibadah itu harus cari ridho Allah, itu aman. Tapi kalau udah jadi tekad, ya pokoknya aku nyumbang biar dipuji orang, udah jadi tekad nih, jatuh ke syirik itu. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, kata Nabi, yang paling aku khawatirkan menimpa kalian itu syirik kecil. Apa yang masuk syirik kecil? Riya, memperlihatkan amalan dengan niat loh, agar dipuji oleh manusia. Jadi hadirin Allah muliakan, keterangan para ulama ini, sebagaimana tadi kita katakan yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, juga dibawakan Imam At-Tabari, dibawakan juga oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin, itu menjelaskan bahwa was-was yang menyerang, bisikan hati yang menyerang, itu di luar kemampuan kita. Tapi kita bisa lawan, kita bisa beristi'adzah kepada Allah, kita bisa perangi. Al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah, orang yang berjihad, kata Nabi SAW, orang yang melawan dirinya, maksudnya hawa nafsu itu dan bisikan-bisikan itu, agar tetap berada di ketaatan. Itu bisa. Nah, ketika kita nggak lakukan, berarti kita kena, hadirin. Begitu.